pun ya untuk mungkin muka aja kita sekarang ini butuh yang namanya budget. Ya, dan itu tidak murah. Belum lagi sekarang masalah kesehatan ya. Saat ini orang sudah sangat aware dengan kesehatan. Kenapa? Terutama ya karena COVID-19. Ya, dari dulu orang mungkin nggak terlalu peduli. Oh, saya nggak butuh yang namanya kesehat. Saya yang penting apa adanya aja. Nggak pernah pusing dengan yang namanya suplemen, vitamin, nggak ada. Mungkin kurang peduli gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang orang banyak sekali yang sudah benar-benar apa ya, menurut saya aware ya. Jadi dia betul-betul peduli banget dengan yang namanya kesehatan. Ya, sehingga mereka saat ini sudah mulai mencari suplemen apa, vitamin apa yang benar-benar dibutuhkan untuk mereka bisa terjaga dari yang namanya COVID-19. Ya, tapi mau tidak mau saat ini pun kita harus menyisihkan dana lagi. Betul ya, Dok ya? Mungkin Dokter Dita, Dokter Mei juga kan pastinya saya tahu lah ya, kita bekerja di rumah sakit tidak memungkiri saat saya masih berdinas kemarin dan berhadapan dengan pasien COVID-19 itu cukup membuat saya khawatir, walaupun saya sangat yakin dengan produk HDI. Ya, tetapi tetap mau tidak mau, suka tidak suka, kekhawatiran itu, saya menjadi karier untuk keluarga saya, anak saya, itu juga menjadi suatu yang memutuskan kenapa saya harus mundur. Ya, karena memang saya lebih memilih untuk saya juga concern untuk kesehatan dan juga untuk keluarga seperti itu, Dok. Di luar keinginan saya untuk bisa tetap melayani pasien di rumah sakit ya. Tapi saya memilih untuk bisa berkarya lebih gitu. Dan ini juga tidak memungkiri bahwa kita tetap butuh yang namanya budget, income, uang ya, untuk ini tadi, biaya hidup kita sehari-hari buat keluarga, belum lagi mungkin untuk tagihan-tagihan kita, kemudian juga buat budget kesehatan yang saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan untuk semua orang ya. Dan memang ini terbentur sekali, Dok, dengan yang namanya nih ya, yang namanya pendapatan ya. Kalau saya pribadi ya saya juga bekerja di rumah sakit gitu ya, dan benar-benar ya kita merasakan gitu ya, maksudnya perubahan gitu ya, perbedaan juga dengan era sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Saya nggak tahu ya. Kalau saya sendiri boleh cerita, mungkin di sini juga ada saksi ya, teman-teman di sini yang hadir di sini juga kita satu tim gitu ya, dokter. Jadi kita ini bekerjanya sebagai satu tim. Jadi kita teamwork gitu ya. Nah, termasuk di dalam timnya rekan-rekan ini, Mbak Reni, kemudian ada Mbak Uun, Mas Agus itu perawat juga senior di Rumah Sakit Caritas, kemudian Mas Tio juga kebetulan profesinya perawat. Jadi kita ini sama-sama orang medis semua gitu ya. Kebetulan hari ini bertemu ini, dan upline saya juga orang tua saya itu juga dokter senior juga, dulu juga sempat bertugas di rumah sakit, dosen Fakultas Kedokteran Unsri juga, S2 Kesehatan Masyarakat, dan beliaulah yang juga menjadi upline kita gitu ya. Jadi benar-benar kita berada sebenarnya di dalam jalur sponsorisasi dokter, sehingga ini benar-benar memudahkan kita juga, Dok, untuk berkonsultasi secara medis, secara gambaran apa nih produknya, kenapa Bapak saya sebagai seorang dokter dan dosen juga sangat yakin sekali dan bahkan mengkonsumsi sudah sejak tahun 2000 ya. Nah, tetapi ya kita memang tidak memungkiri gitu ya, Dok. Saat ini teman-teman saya tahu pasti mengalami yang namanya apa? Adaptasi ya. Adaptasi bukan hanya kebiasaan baru tapi ada yang harus justru berkurang ya dari sebelumnya. Saya saat bekerja sebagai dokter di rumah sakit itu juga mengalami yang namanya penurunan income, Dok. Di kala pandemi ini tuh kerasa banget. Ya, saya nggak tahu Dokter Dita gimana, apakah mengalami seperti yang saya alamin, Dok? Ya, tetapi saya mengalami karena jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit itu berkurang. Ya, jadi termasuk dokter-dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit saya juga mengalami kondisi yang sama gitu ya, karena memang semuanya kondisi serba sulit dan orang pun takut buat datang berobat. Ya. Dan biasanya orang kebanyakan gitu ya, karena kita sekarang ini punya kebutuhan yang gede, Dok, termasuk saya, saat itu saya harus menyingkirkan ya istilahnya ya, kebutuhan-kebutuhan saya ini mana yang menurut saya mungkin, aduh bisa saya sisihkan, saya nggak usah lakukan, saya nggak usah keluarkan budget ke sana, saya coba, ya udahlah menjem-menjem mata aja, saya nggak pikirkan itu, saya nggak siapkan budget untuk itu. Ya, karena apa? Karena memang income pendapatan saya yang tidak menyamai dari ini. Ya, jadi memang benar-benar income saya masih tidak sesuai gitu ya dengan kebutuhan untuk rumah segala macam. Ya, tetapi ingat saat ini pun, Dok, kita juga boleh berusaha untuk berpikir bagaimana cara kita, kalau mungkin budget kita nggak bisa masuk ke sana, kita pikirkan untuk memperbesar income atau pendapatan kita.
Ya, dan memang saat ini pun keamanan di dalam pendapatan itu sejak COVID ini benar-benar terbukti bahwa tidak ada yang namanya aman, Dok. Ya. Saya bekerja di rumah sakit mungkin aman ya kita sebagai karyawan. Kalau dulu kan merasa ya sebagai karyawan tuh safety gitu ya. Maksudnya kalau kita bekerja sebagai karyawan tetap, saya berprofesi dokter, tetapi saya karyawan tetap di rumah sakit kan ngerasa kayak dapat gaji gitu ya. Orang lihat kan, kamu aman nih. Kenapa? Tiap bulan kamu pasti dapat duit. Gitu. Pasti dapat income. Tapi permasalahannya adalah saat ini tidak ada yang namanya keamanan. Ya, saat kita bekerja pun sekarang ini tidak ada yang namanya keamanan. Karena apa? Sewaktu-waktu kita bisa dilakukan PHK. Kemarin saya baca juga 700 karyawan ya dari Garuda, termasuk flight attendant, mereka harus mengalami dirumahkan dan bahkan di PHK karena ya kondisi pandemi ini. Termasuk itu yang saya lihat juga saat ini gitu ya. Wah, saya bekerja di sini ternyata gaji bukannya naik saat COVID, saat kita benar-benar beban kerja kita semakin meningkat, stres kita semakin meningkat ya, kemudian juga resiko kita terpapar juga semakin tinggi, justru income kita malah semakin berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa jadi karyawan pun ternyata tidak aman gitu ya. Sehingga saya memutuskan memang saya harus fokus pada solusi apa yang saya harus pikirkan. Ya, kalau kita membawa virus terlalu banyak, kalau saya pribadi berpikir ya, saya udah membawa virus ke rumah, kalau kondisi orang di rumah saya nggak fit, mereka bisa tertular gitu kan. Tapi income pun bukannya membesar dengan resiko itu, tapi ternyata malah menjadi lebih kecil. Sehingga saya berpikir, wah ini kalau kayak gini terus saya nggak bisa. Saya harus fokus pada solusi apa yang bisa saya lakukan supaya kebutuhan dan biaya saya tetap tercover, kenyamanan saya juga tetap saya bisa rasakan buat keluarga saya, dan saya memutuskan untuk memperbesar lingkaran pendapatan dan mencari solusi. Ya, di kala pandemi ini kita banyak berdoa kepada Tuhan, semoga nggak kena COVID, imunnya juga kita tingkatkan, income-nya pun juga kita harus pikirkan ya, untuk bisa kita mencukupi kebutuhan dan juga tadi investasi kita di bidang kesehatan. Ya. Dan saya berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Wah, kayaknya dengan faktor usia saya udah 35 gitu ya, untuk cari pekerjaan lain juga tidak mudah. Merintis lagi dari awal, saya mau ke rumah sakit lagi, aduh rasanya juga ngapain, karena saya juga sudah cukup ya merasakan, wah jadi dokter, jaga gitu ya, lumayan capek juga gitu ya. Dan saya mulai berpikir untuk memikirkan yang namanya bisnis. Tapi saya sendiri tidak memiliki yang namanya pengalaman di dalam bisnis-bisnis apapun, Dok. Nah, nggak tahu sih, saya sering kali ketemu teman-teman sejawat dokter juga merasa, aku tuh pengen, Christine, ikut kamu jalanin bisnis HDI, tapi saya ini bukan orang yang terbiasa melakukan bisnis. Saya langsung bilang, wah sebenarnya dokter cocok sekali. Kenapa? Karena saya pun bukan orang yang tahu tentang bisnis sebelumnya. Tetapi saya bersyukur ada di HDI. Kenapa? Karena bisnisnya tuh sangat gampang. Sangat mudah, ya, bahkan lebih mudah seperti kalau orang bilang bisnis online itu gampang ya, bahkan ini lebih mudah lagi daripada bisnis online, bisnis HDI ini, Dok. Ya, kalau online itu nggak ada yang namanya sistem, Dok. Ya, kemudian kalau konvensional kita mau bangun suatu bisnis merintis lagi, modal nggak ada punya besar gitu kan? Karena saya kerja sebagai karyawan ya cukup hari-hari aja, Dok. Nggak ada yang namanya bisa nabung buat modal usaha ya. Istilahnya kita kalau punya modal 1M, wah mungkin saya bisa berpikir buat bisnis apa ya gitu kan. Walaupun saat ini pun membangun bisnis di kala pandemi ini benar-benar taking high risk banget ya, resikonya tinggi sekali. Kemungkinan pun banyak sekali bisnis yang gagal gitu ya, hancur dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sehingga saya memilih, wah HDI ini adalah bisnis yang luar biasa. Karena kita bekerjanya adalah di millennial bisnis zaman tahun ini, saat ini, zaman now ini adalah bisnis milenial, yaitu social network marketing, Dok. Dan ini bisa dilakukan di rumah. Makanya saya pun saat ini sedang berbisnis sebenarnya ya, melakukan dan mengerjakan usaha saya bersama partner dan tim saya ini. Termasuk saya mengundang juga Dr. Dita dan Dr. Mei itu untuk menjadi partner di dalam tim kami. Ya, untuk bisa membangun sama-sama saluran distribusi, saluran income kita buat masa depan kita, Dok. Ya. Sebelumnya pun saya sempat bertanya-tanya, saya lihat, wah, apakah benar ini bisa menjadi andalan untuk saya pegang gitu ya, untuk menghidupi keluarga saya, bahkan saya bisa andalkan lebih. Tapi ternyata betul-betul saya coba cari nih, ya apakah benar-benar ada bukti-bukti dan fakta-fakta gitu ya.
Di sini dari majalah Sukses, di situ dikatakan, Dok, dari 50 orang terkaya di Amerika Serikat, 20% diantaranya berhasil melalui multi-level marketing. Ya, jadi wow, saya bilang ini nggak main-main ya, majalah Sukses ini bukan majalah yang kaleng-kaleng, bahkan di situ ada orang yang sebelumnya sempat menjadi ini ya, bintang film gitu ya, Eric Estrada pun ternyata dia adalah fokus di multi level. Jadi kalau bukan bisnis yang luar biasa, kenapa orang-orang penting, orang-orang yang luar biasa itu mau melirik bisnis ini? Kemudian dari buku majalah Fortune ya, di sini dikatakan oleh Warren Buffett, ini orang terkaya ya, 5 terkaya di dunia, dan ini adalah orang nomor 2, dia mengatakan kalau saya harus memulai segala sesuatu lagi dari nol, maksudnya dengan kekayaan dia tuh hilang semua, dan dia harus merintis lagi dari nol, maka dia akan bergabung dengan industri network. Karena memang banyak sekali, Dok, keunggulan-keunggulan dari bisnis network ini yang tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis yang lain, termasuk bisnis online. Ya. Kemudian ini ada buku The Magic of Thinking Success dari karangan David J. Schwartz, PhD, ya, beliau ini juga orang yang luar biasa, mengatakan bahwa bagaimana orang sukses menjadi kaya, kebanyakan orang meraih kebebasan finansial mereka karena memiliki bisnis sendiri. Dan 20% dari mereka menjadi jutawan karena bisnis jaringan atau network marketing. Ya, dan di sini juga kalau dokter mungkin pernah baca buku Rich Dad Cash Flow Quadrant, karangan dari Robert T. Kiyosaki ya. Jadi ini dia membahas mengenai kuadran kiri, kuadran kanan ya. Dan di sini beliau membahas mengenai bagaimana kita kalau mau jadi pemilik bisnis, kita bisa memilih 3 bisnis ini, Dok. Bisnis konvensional yang pertama, tapi seperti tadi saya katakan modalnya gede, resikonya tinggi, kemungkinan kita bisa kegagalannya tuh juga sangat besar. Ya, makanya kalau saya yang nggak punya latar belakang bisnis, terus saya disuruh ikut bisnis konvensional, saya terus terang, saya takut, mengerikan ya. Kenapa? Karena banyak banget orang yang awalnya pun mereka punya modal besar, itu pun sampai saat ini pun mengalami kesulitan. Ya, kemudian yang kedua, bisnis suara laba. Orang dulu bilang, oh enak kita beli franchise aja, gampang kok, sistemnya semua udah ada. Jadi kita kan membeli yang namanya sistem. Contoh kita bicara KFC, kita bicara McD. Yang dijual kan sama, ayam goreng ya. Tetapi kenapa mereka benar-benar bisa memiliki omset yang luar biasa? Karena mereka menjual sistem. Ya, mereka menjual bagaimana pelayanannya, bagaimana ayam itu digoreng, bagaimana nanti pemasarannya. Tapi saya melihat dengan pandemi Covid saat ini pun, Dok, ternyata mereka pun butuh berjuang dengan lebih ekstra. Ya, kita mungkin bisa lihat saat ini yang mungkin kita tahu zaman dulu kita mau makan Pizza Hut tuh antri-antri ya di mall atau apa. Saat ini mereka benar-benar harus berjuang keras dengan termasuk mereka membuka gerai-gerai dengan apa, sepeda motor di pinggir jalan. Mungkin dokter nggak tahu, saya di Kalimantan gitu nggak, Ren? Kalau gitu nggak, Dok Mei? Kalau kita di Palembang itu kelihatan banget gitu, ya, bahwa benar-benar mereka berjuang keras, ya, bahwa untuk mereka bisa menghidupin, untuk mereka bisa berbisnisnya tetap oke gitu. Dan yang bisnis yang ketiga yang kita bisa lakukan, Dok, untuk orang-orang yang modalnya terbatas, pengetahuan dan juga mungkin ilmu bisnisnya juga belum terlalu banyak, maka kita bisa masuk di network marketing ini. Ya. Jadi ini bisnis yang benar-benar bagus banget, Dok. 8 nilai tersembunyi dari bisnis pemasaran jaringan selain memperoleh uang gitu ya. Dan di sini memang mainnya adalah network ya. Jadi hubungan pertemanan atau relasi kita. Nah, ini juga buku-buku yang menunjukkan ya bagaimana kita itu bekerja, ini adalah profesi, Dok. Ya, jadi ini bukan mohon maaf yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin nggak punya pekerjaan. Justru nanti dokter bisa, saat dokter nanti terjun lebih dalam, nanti dokter akan bisa saya kenalkan kepada jajaran upline kita ya. Ada dokter, ada profesional, termasuk pun latar belakang mereka yang juga dari luar jaringan kita ya, ada yang mantan supir, semuanya bisa. Asal mau untuk belajar dan mau untuk dibimbing gitu, Dok. Karena kita tidak dibiarkan sendiri ya. Ini adalah buku-buku yang mengatakan saat ini wellness industry ini akan memasuki bisnis yang luar biasa. Dan kita adalah bergerak di wellness industry. Ya. Dan ini juga majalah Warta Ekonomi, di sini dikatakan ada profesi termahal. Di situ ya, di tahun 2000-2001, distributor MLM ini bisa di angka 100-200 juta per bulan. Tapi kabar baiknya, saat ini tahun 2020, mentor kita, upline kita, Bapak Julianto Eka Putra, orangnya domisilinya di kota Surabaya, beliau bisa mendapatkan income saat ini di atas 7 miliar per bulan, Dok. Hanya dari menjalankan profesi sebagai profesional social network marketing. Ya, jadi ini kita nih benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi juga, Dok, di negara ini. Tadi saya baru post di status saya gitu ya.
BUMN pun terancam. Ya, kalau kita merasa safe, mungkin kita bekerja di perusahaan BUMN atau apa, ini harus berhati-hati. Pertamina, apalagi ya, kemarin ada 3 bagian gitu ya, KAI, semuanya itu mengalami yang namanya penurunan semua di kala pandemi COVID ini. Dan di situ Menteri BUMN pun mengajak kita untuk ayo mulai membangun yang namanya berfokus pada solusi, mulai kita berpikir untuk membangun yang namanya bisnis dan kita bisa menggerakkan perekonomian negara. Dan saya berterima kasih banget, saya bersyukur banget ada di HDI karena tidak ada yang kebetulan ya. Ternyata kita pun bisa memperkuat negara dan ekonomi kita termasuk keluarga kita dengan kita membangun bisnis kita di sini. Ya. Dan ini kita tidak hanya loh mencapai sukses bagi diri kita sendiri, tetapi juga menawarkan peluang bagi orang lain. Makanya yang saya bilang bahwa saya ingin menyentuh lebih banyak orang lagi setelah saya full time di bisnis ini. Ya. Jadi ini juga, Dok, banyak banget ya orang-orang yang mereka sangat dikenal, memiliki kecerdasan juga ya. The Physiology of Selling, di situ dikatakan bahwa masa depan network ini tidak terbatas ya. Dan akan terus-menerus tumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya ya. Dan mereka akan meningkatkan standar network ke titik di mana bisnis ini akan menjadi metode yang paling dihormati di dunia. Tetapi di Indonesia memang belum banyak sekali orang yang minded, Dok. Tapi itulah lahan kita untuk kita bisa masuk dan memperkenalkan kepada lebih banyak orang dan relasi kita, ya. Nah, dan ini juga ada Tony Robbins, ini juga entrepreneur, motivator terkenal dunia, public speaker juga. Dia benar-benar mengulik bagaimana network ini benar-benar punya nilai plus gitu ya, dan ini merupakan bisnis yang dia sangat respect sekali, ya, dan benar-benar bisa merubah kehidupan banyak orang. Dan ini yang saya ingin sampaikan juga, Dok, kenapa dia ini millennial business ya. Jadi perusahaan kita memang multinational company, ini tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Un, kantor kita ini kantor kita sendiri ya. Jadi kita bukan nyewa, malah kita karena ada berapa lantai, kita masih menyewakan beberapa lantai untuk perusahaan lain ya. Ini kalau dokter-dokter mampir ke Jakarta nanti setelah COVID berakhir, bisa untuk mampir di gedung kita yang sangat bagus ini, namanya HDI Hive Menteng. Di situ pun kita bisa trial bikin secara gratis ya untuk kecantikannya. Kita juga bisa mencoba produknya gitu ya. Nah, kemudian ini yang juga membuat kenapa orang tua saya 20 tahun tuh sangat-sangat menekuni usaha ini. Walaupun awalnya papa saya pun masih part-time, Dok, karena masih dosen juga di Fakultas Kedokteran, masih praktek juga, dan sampai saat ini pun beliau masih praktek, dan saya respect banget gitu ya. Karena kualitas produk kita ini benar-benar nggak usah diragukan. Health and beauty product saat ini bisnis yang sangat dicari orang. Ya, jadi ini bisnis kesehatan dan kecantikan. Tidak ada orang yang mau sakit, tidak ada orang yang mau tua. Ya, orang semuanya mau tampil lebih cantik, tampil lebih muda, awet muda, dijauhkan juga dari penyakit terutama di kala pandemi COVID seperti ini. Ya. Dan ini adalah gambaran dari skema Maslow hierarki dari kebutuhan ya. Dan kita ini masuk di dasar loh, Dok. Sebagai kebutuhan fisiologis, makanan, minuman, kesehatan, dan juga pakaian. Jadi ini benar-benar bisnis ini sangat-sangat menjanjikan sekali sampai masa yang seterusnya ya. Bahkan di sini kita bisa lihat bagaimana bisnis ini menjadi winners ya, potensial yang benar-benar akan sangat berkembang di kala pandemi seperti ini. Di mana tourism, aviation ya tadi sudah saya sampaikan ya, Lion pun mau dikatakan untuk pilot sulit. Thai Airways ya, mereka sampai banting setir jual makanan, mungkin dokter banyak baca-baca juga ya di sosial media, bahwa mereka punya hutang sekian triliun dan mereka harus memikirkan bagaimana caranya tetap bertahan, mereka membanting setir dari perusahaan penerbangan menjadi menjual snack gitu ya, menjadi menjual makanan, dan ternyata itu pun memberikan hasil yang cukup lumayan, dan bahkan mereka berpikir untuk memfranchise-kan. Nah, itulah yang namanya kita fokus pada solusi. Bukan kita hanya berpikir atau meratapi nasib, tetapi kita fokuslah mencari solusi mana ya yang saya bisa pikirkan untuk masa depan yang lebih baik. Dan kita benar-benar bergerak di bagian yang benar-benar green ini. Ya, dan ini akan terus-terus meningkat ya, medical supplies and services, personal and healthcare ya. Jadi kita benar-benar ada di dalam lahan bisnis yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan Mbak Uun ya, B-product tidak usah diragukan lagi, ayah saya pun sangat yakin ya. Ini juga tadi sudah disampaikan ya. Dan untuk imunitas 4 macam ini memang tidak ada tandingannya, Dok, untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, kenapa? Karena memang ini sangat-sangat punya faktor untuk bisa
memiliki posisi yang benar-benar bisa ningkatin imun kita, termasuk untuk menormalkan juga hormonal ya, kayak royal jelly ini. Buat promil juga bagus. Kemudian propolis ini anti-inflamasi, ya, anti-bakteri juga, anti-jamur, antivirus gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya polen, itu multivitamin, multimineral, lengkap sekali ya, dan juga madunya, madu kita dari bunga klaver. Nah, ini adalah nilai ORAC test, dokter, dari makanan-makanan yang alami ada di dalam makanan yang hari-hari kita temuin. Kita memiliki yang namanya ekstrak propolis, namanya Propoelix. Ini sudah memiliki kandungan antioksidan yang 913 kali lebih banyak daripada buah jeruk, yang hanya 24. Ya, jadi dia ini bisa untuk mengikat radikal bebas dan polusi-polusi juga ya. Sehingga untuk imunitas dia sangat-sangat direkomendasikan. Termasuk ada jurnalnya, Dok, COVID-19 ini bisa dibantu ya dengan isi kandungan dari si propolis ini, yaitu caffeic acid phenylethyl ester. Dokter bisa googling juga, CAPE ya, caffeic acid phenylethyl ester. Dan kita pun sudah ada di dalam jurnal Medica. Ya, ini kemasan masih lama ya. Sekarang kemasan baru dia berupa blister. Dan ini juga masuk dalam MIMS ya. Ini kemasan yang masih lama, kelihatan kah? Ya, kelihatan, Dok. Kelihatan ya. Nah, ini jurnal, majalah ya. Jadi di sini dikatakan memang bagaimana propolis itu dia bisa untuk meningkatkan termasuk imunitas tubuh dari penyakit virus DBD ya, dengue. Jadi ini benar-benar bisa membantu meningkatkan trombosit, kemudian juga mempersingkat waktu perawatan dan juga mempercepat turunnya demam bagi penderita DBD. Saya kemarin ada rekan juga yang kena DBD ya, tetapi dia masih sangat sehat sampai dokternya pun terbingung-bingung ya. Kenapa ini katanya ya, sampai dia masih pecicilan, lincah sana, jadi dirawat itu masih pakai infus, tapi dia nggak lesu, nggak lemes ya, malah masih bisa tiktokan, Dok. Kenapa? Karena memang dia minum ini gitu ya. Jadi walaupun leukositnya turun, trombositnya turun, dia masih tetap dalam kondisi yang cukup fit gitu. Dan ini benar-benar ngefek sekali. Saya pribadi saat saya bekerja juga, saat pun saya masih bertemu orang, saya tetap yang namanya ini adalah andalan saya, plus royal jelly, pollen, dan juga madu. Jadi itu nggak pernah tinggal. Ya, pada saat saya merawat pasien COVID, saya minimal minum 3 kali 2. Itu minimal, bahkan bisa 3 kali 3. Ya, jadi itu benar-benar proteksi yang saya siapkan untuk menjaga kesehatan imunitas saya dan keluarga. Dan termasuk juga ini di dalam tata laksana nutrisi COVID ya, di sini dikatakan bahwa madu, selenium, zinc, dan ini semua ada di dalam Propoelix, plus ada di dalam Clover Honey. Makanya saya selalu mengingatkan para dokter, tenaga medis, ya, mungkin juga kalau dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit rujukan pemerintah untuk COVID, kita sempat memberikan donasi itu hampir berapa puluh ribu ya Mbak Uun ya, beberapa puluh ribu box ya, Propoelix, 30 kapsul, sebagai donasi penyumbang sosial gitu ya, free buat para tenaga medis yang menjadi garda terdepan. Ya, dan ini benar-benar membantu sekali untuk imunitas tubuh juga. Karena kita tahu angka COVID sekarang juga masih tinggi, tapi ada juga angka kematian yang lain yang tidak kalah juga mengerikan ya. Penyakit jantung, kanker, dan ini semua pun bisa dibantu dengan yang namanya food supplement dari nutrisi perlebahan ini, Dok. Ini yang cuci darah ya, bisa dibantu dengan Propoelix. Ini juga yang pasien kemoterapi. Ini juga buat anak-anak, juga madu sangat bagus sekali ya bersama honeybee pollen. Jadi nutrisi kita ini bukan pengganti obat medis, Dok. Tetapi ini adalah pendamping dari nutrisi atau pengobatan medis. Jadi terapi adjuvan ya. Tetapi dia fungsinya sangat bagus banget. Saya ada kasus banyak ya, orang kanker dibantu dengan nutrisi 4-star ini, Propoelix Power Pack. Mereka punya imunitas dan juga punya ketahanan tubuh yang jauh lebih baik dibandingkan para penderita kanker on kemoterapi yang tidak dibantu dengan yang namanya nutrisi dari HDI. Kemudian ini kenapa juga bisnis yang luar biasa, Dok? Karena kita memiliki yang namanya income unlimited. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan Bapak Julianto Eka Putra di bulan Agustus 2019, Dok ya. Ini bukan untuk menyombongkan tidak, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa faktanya itu memang benar-benar ada. Karena banyak orang yang negatif, oh bicara network hanya bohong-bohong ya. Tetapi di sini saya ingin tunjukkan kepada dokter bahwa income beliau saat di bulan Agustus 2019 itu di angka 3,1 M. Dan di sini dokter bisa lihat ya, ini saya garis bawahin. Oke, ini ada teks, ada PPH, ada NPWP. Ya, jadi ini adalah benar-benar bisnis yang real.
Ya, dan kita bisa lihat 1 mobil ya. Teksnya di bulan Agustus 2019. Jadi ini benar-benar bisnis yang diakui oleh pemerintah. Dan bahkan saya sangat bangga. Kenapa? Karena kita bisa membantu meningkatkan perekonomian dari negara kita. Ya. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana peningkatan saat beliau mendapatkan statement bonus di bulan Januari. Jadi kita akan bisa memantau, Dok, setiap progres dari network kita dari hari ke hari. Ya, bahkan dari jam ke jam tuh kita bisa update terus. Karena kita benar-benar perusahaan yang betul-betul bonafit ya. Dan di bulan Januari, tadi dokter lihat di bulan Agustus, ini di bulan Januari, ya bagaimana peningkatannya dari 3,1 M masuk di angka 4,8 M, ya 4,8 miliar, hanya dalam jangka waktu Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, 4 bulan. Oke, 4 bulan dan teksnya pun wow banget ya, hampir 1 M gitu ya. Jadi sebenarnya makanya saya bilang kenapa kita benar-benar menjadi penyumbang pajak yang cukup besar ya. Karena ini ya, jadi kalau kita income juga ratusan juta, kami pajaknya pun dipotong ya lumayan ya. Ya tapi nggak apa-apa, kita bisa membantu orang lain dengan pajak yang kita berikan kepada negara juga ya. Jadi ini benar-benar bukti bahwa bisnis ini tuh luar biasa dan kita bisa sesuaikan dengan waktu yang kita luangkan, Dok. Ya. Nah, kemudian kita yang saya cari sebetulnya, Dok, di awal-awal itu adalah fleksibilitasnya dan kebebasan waktu. Ya, karena saya bisa lakukan bisnis ini bersama anak saya di rumah. Ya, saya bisa mengamankan diri saya dan keluarga dan anak saya, dan puji syukur income-nya pun saat saya serusin justru bisa ya masuk puji syukur kemurahan Tuhan di angka 7-8 kali lipat dari income yang saya dapat di rumah sakit gitu ya. Dan itu menjadi suatu kebahagiaan dan juga berkat menurut saya dari Yang Maha Kuasa, tetapi saya pun ingin mengajak lebih banyak lagi orang-orang yang bisa seperti mengalami seperti yang saya alamin, syukur yang saya rasakan, termasuk bisa membantu lebih banyak orang lain juga untuk bisa mendapatkan bahkan lebih dari apa yang sudah Tuhan bisa berikan kepada kami. Ya, dan ini saya benar-benar bersyukur banget, Dok, dikenalkan dengan bisnis ini, ya walaupun dari orang tua ya. Apalagi orang tua saya sekarang masuk sudah pensiun, usia beliau hampir 70, dan beliau hanya fokus menjalankan ini, dan ya puji syukur kemurahan Tuhan, bisnis ini bisa dikatakan bisnis keluarga ya, Dok. Jadi saya dapat orang tua saya kemurahan Tuhan di usia pensiun beliau mendapatkan income 3 digit ke atas gitu ya. Dan ya saya bersyukur banget gitu, karena beliau dokter umum juga, bukan dokter spesialis juga ya. Tapi bisa diberikan rezeki berkat sama Tuhan. Dan saya ingin mengajak para dokter-dokter juga terutama ya, untuk mari kita bisa melayani lebih juga. Ayah saya saat ini beliau membuka praktek tapi hanya untuk sosial saja. Jadi memang tidak mendapatkan dari biaya dokter lagi ya untuk menghidupin keluarga seperti itu. Dan buat dokter-dokter mungkin yang merasa, aduh dok, saya kan nggak bisa ngomong biasanya ya kalau saya suka ketemu. Tapi mungkin dokter di sini punya kelebihan-kelebihan dalam hal berbicara. Justru dokter punya kesempatan untuk lebih cepat daripada saya. Ya, karena saya sendiri bukan orang yang bisa berbicara, gampang untuk ngomong. Saya tertutup, introvert ya, pemalu, nggak suka bicara di depan umum, nggak bisa ngomong begitu lancar gitu ya. Saat ini pun dokter mungkin bisa lihat, saya pun masih belajar gitu ya. Tetapi saya bersyukur kita ada yang namanya support system. Disinilah yang membuat kenapa kita itu bisa untuk terus bertumbuh dan bahkan bisa mendapatkan pengembangan karakter, ya, pengembangan diri. Di sini ada digital support-nya. Ini kita bisa belanja langsung, Dok. Jadi setelah dokter bergabung kayak dokter Dita ya, dokter bisa langsung belanja secara online juga atau mau lewat training juga bisa. Tapi lebih bagus menurut saya dokter bisa mulai melihat bagaimana cara belanja online. Supaya dokter juga bisa cepat untuk bisa tahu, oh jadi saya bisa order sendiri, terus ngerti gimana cara untuk membelanjakan rekan kerja dan sebagainya ya dok ya. Jadi nanti bisa dikasih juga tutorialnya ya Mbak Uun dan Mbak Reni ya, ada tutorialnya semua ya. Kemudian ini akan tempat resmi kita, jadi pembelanjaan resmi kita, kemudian ini juga support system kita untuk bisa melihat bonus-bonus kita setiap bulan, jadi setiap hari juga kita bisa update terus di sini. Katalog-katalog semua sudah disupport, Dok, termasuk juga bahan-bahan posting. Saat ini era digital, saat ini sosial media ya, jadi dokter nggak perlu khawatir, semua udah disiapkan.
Kalau kita punya bisnis konvensional, kita harus mikir gimana promosinya, gimana kita nyiapin prepare-nya, gimana kita harus punya bahan postingannya, gimana kita harus bayar konten kreatornya. Aduh, ribet ya. Tapi bersyukur banget kita ada di sini, semuanya udah disiapin. Jadi kita tinggal menggerakkan jempol jari kita ini untuk share-share, belajar ya. Kemudian kita bisa ikut juga di digital system kita, yaitu ini. Ada yang namanya Instagram, ada YouTube. Dan di sini semua sudah disiapkan, Dok, ilmu-ilmu untuk kita bisa lebih paham lagi mengenai bisnis HDI, termasuk mengenai produknya. Jadi nggak usah takut, Dok, saya masih baru, Dokter Dita, misalkan saya masih bingung, gimana mau bicara sama orang. Dokter Dita bisa mencari waktu dokter yang luang, misalkan malam, dokter bisa buka satu video. Paling panjang ada yang memang 2 jam, tapi itu sesi, Dok. Tapi ada yang sesi pendek-pendek, kayak tentang produk, tentang training 5 training dasar ya, itu hanya sekitar 17 menit, 15 menit. Jadi kalau kita pun hanya meluangkan waktu setengah jam, maka kita akan bisa dapat ilmu yang kita bisa ceritakan lagi kepada orang yang kita mau bagikan informasinya, Dok. Jadi nggak sulit. Ya, jadi buat Dokter Mei juga sangat gampang, Dok. Apalagi buat dokter-dokter yang punya kelebihan tadi, ya. Bakat untuk berbicara, punya juga mungkin riwayat untuk dokter bisa berbisnis, wah itu pasti akan lebih cepat lagi ya. Ini adalah aplikasinya, kemudian ini Telegram channel juga semuanya, ini dokter bisa lihat ya, bisnis ini sangat gampang dan ini kita bisa langsung dengarkan hanya melalui gadget kita sendiri ya. Oke, jadi ini juga penting juga untuk Dokter Dita pastinya download ya supaya bisa lebih paham lagi. Ini juga di YouTube, nanti bisa dijelaskan. Ini juga jadwal training-training kita begitu lengkap dan kita tinggal pilih menunya begitu banyak. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak bisa mengetahui bagaimana bisnis ini menjalankannya secara profesional. Ya, dan ini adalah contoh, ini orang dari Jawa, bagaimana dia pencapaiannya dalam waktu hanya sekitar setengah tahun bisa mendapatkan income sampai di 112 juta rupiah per bulan. Ya, dan ini hanya dalam menjalankan bisnis network saja. Oke, jadi ini sangat gampang, Dok, cara kerjanya. Jadi kita cuman istilahnya itu mengenalkan sebagai seller, jadi kita bisa mengajak orang untuk mereka bergabung, dan mereka kita kembangkan ke agenan atau kita bisa memiliki seperti reseller, Dok. Nah, jadi enak banget. Sangat gampang, simpel, dan praktis ya. Jadi seperti ini, kita tinggal menggunakan digital ini ya, benar-benar memudahkan kita sekali. Oke. Nah, ini kenapa saya mengajak dokter untuk belajar dan mengkoordinir sebagai enterpriser, supaya dokter bisa melihat bagaimana potensi bisnis ini kalau kita jalankan ya. Kalau kita mengenalkan hanya 5 orang, kemudian dari 5 orang ini masing-masing mereka merekomendasikan 5 orang lagi, ya itu nggak sulit ya per bulan ya, maka sampai di level ke-6 ya, ke-6, tim dalam jaringan kita tuh bisa di angka 15.000 sekian. Dan kalau kita mau kerja sendiri, ini nggak akan kita bisa capai, Dok. Makanya di sini saya selalu menggarisbawahi bahwa kita ini bekerja secara tim. Jadi kita tuh teamwork. Dokter Mei, Dokter Dita, jangan takut kalau sudah bergabung, pastinya akan dibantu, dibimbing, diajarkan gimana caranya. Saat dokter bingung, jangan lupa bertanya, konsultasi kepada kami, para upline, dan kami akan sangat siap membantu ya. Mungkin dokter mau dengan saya langsung konsultasi, silakan, saya dengan senang hati ya, untuk juga bisa membantu semaksimal yang saya bisa. Kita juga ada yang namanya room khusus untuk para dokter, itu namanya Medica Husada Group, dan dikoordinasi oleh para upline kita, termasuk ada Dr. Ivan Husada, Chief Medical Consultant-nya HDI, sehingga itu benar-benar bisa membuat kita ini jadi lebih paham lagi secara medis bahwa benar-benar HDI ini sangat profesional. Kaleng lah. Ini adalah jenjang karir yang kita bisa raih. Jadi kalau dokter nanti, Dokter Dita, Dokter Mei mau fokus serius, dokter akan sangat bisa dan sangat mudah masuk di dalam sini, di level sebagai diamond, ya karena sangat gampang, nanti cuma mengkoordinir lebih kurang 20 orang, dan 20 orang itu mereka bisa untuk juga mengkoordinir lagi, ya masing-masing jaringannya, maka dokter akan bisa mendapatkan sampai level yang tidak terbatas, ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut lagi, ini nanti dokter bisa ikut atau nonton yang namanya YouTube mengenai bisnis plan. Oke. Dan ini potensinya pendapatan sebagai diamond leader, makanya kenapa saya mengarahkan dokter untuk langsung menjadi diamond leader. Ya, seperti teman-teman di sini juga, Reni juga sedang dalam proses ya, kita doakan bulan ini ya. Tidak ada yang tidak mungkin buat yang mau berusaha dan mau berdoa.
Ya, dan saya yakinin itu terus gitu ya. Nah, ini adalah income potensi kita, Dok, bisa sampai di angka 12M. Jadi bisa dokter lihat ya, Pak Julianto pun masih di angka 78M, berarti belum sampai di potensi maksimal. Sehingga saya bisa katakan potensi kita itu masih sangat besar banget. Dan kalaupun dokter mengatakan, aduh dok, saya kan nggak punya pengalaman, mungkin saya akan mengalami kegagalan. Nggak apa-apa, kita anggap saja kegagalannya bahkan 90% dok, dari hitungan kita ini. Maka dokter pun masih dapat di angka 1,2M per bulan. Ya, dan kalaupun dokter bisa bilang, aduh dok, saya nggak bakat, nggak bisa, nggak ini gitu ya, cuman berhasil 1% saja, maka kita masih mendapatkan di angka 120 juta per bulan. Ya, jadi inilah yang benar-benar kenapa bisnis ini itu saat ini benar-benar menjadi bisnis pilihan orang-orang, termasuk para profesional seperti dokter, pengusaha, ya bahkan juga artis saat ini ya, Rini Wulandari, wah Rini Idol sudah diamond. Ya, jadi nggak ada yang tidak bisa menjadi partner di bisnis kita HDI. Tinggal kitanya sendiri yang mau untuk mengerjakan bisnis ini secara profesional ya. Dan ini juga ya bonus dari seorang yang dalam 10 bulan meraih pencapaian sebagai Royal Crown, bahkan tembus ya 10 bulan income-nya dok sudah di angka 200 juta. Wow ya. Jadi ini luar biasa banget ya dengan jumlah downline sampai ribuan ya, dan inilah kekuatan dari bisnis jaringan atau bisnis network ya. Jadi benar-benar banyak benefit-benefitnya. Termasuk kita bisa trip jalan-jalan ke luar negeri, ini bisa didapatkan suami istri ya, kapal pesiar, ini menarik banget. Kalau kita 9 kali Diamond Leader, dan dokter bisa punya kesempatan menang 2 kali, jadi bisa 4 tiket. Wow, ya menarik sekali ya. Ini teman-teman sedang dalam proses ya. Semuanya mengejar dan sangat gampang sekali caranya. Ini juga bisa ke Danang, Vietnam. Ini juga setiap tahun akan berubah-berubah, dok. Nanti tahun 2021 kemana, kita akan tunggu nanti di awal tahun. Dan 2021 ini juga ke Yunani, nanti rencananya kita doakan COVID segera selesai ya, kita bisa berangkat bareng. Amin. Tahun 2021 next kota lagi, atau next destination lagi. Kemudian kita juga bisa dapat royalti bonus, ini dari omset nasional ya, kalau kita mencapai posisi di atas Executive Diamond sampai Royal Crown. Jadi benar-benar bonusnya itu luar biasa banget. Kita juga ada cash award. Kalau dokter mengejar untuk tadi kapal pesiar, maka dokter akan bisa mendapatkan cash award juga 5 juta di luar bonus setiap bulan ya. Nanti next step lagi, sekarang ini Mbak Uun sudah masuk di sini, wah sudah mendapatkan juga Mas Agus dan Mbak Uun ya. Ini luar biasa banget gitu ya, ya kemurahan Tuhan menurut saya gitu. Dan itu berkat yang kita harus syukuri ya, bukan untuk kita sombongkan, tetapi ini benar-benar yang kita syukuri. Kenapa? Karena banyak banget orang yang mengalami kesulitan, kita boleh diberikan rezeki lebih oleh Yang Maha Kuasa ya. Ya walaupun istilahnya memang income-nya agak berkurang ya, Mbak Un sama Mas Agus ya, karena memang terdapat pemotongan gaji ya di kala COVID seperti ini, tetapi ternyata Tuhan gantikan ya dengan berkat dari HDI karena kita mau berkarya dan membantu orang lain. Oke, dan kita juga bisa menjadi pemegang saham ya, bayangkan ya, bagaimana perusahaan kita bisa membuat diri kita menjadi seorang stakeholder. Saya bekerja di rumah sakit mungkin kalau puluhan tahun pun belum tentu saya bisa menjadi anggota pemegang sahamnya yang mendapatkan dividen ya. Tetapi di sini kalau kita berjuangkan, kita lakukan, maka kita akan bisa mendapatkan yang namanya saham yang kita bisa raih ya. Dan ya ini yang paling saya suka, dokter, kita menjadi founder sekolah gratis Selamat Pagi Indonesia. Ini sekolahnya ada di Batu Malang ya. Dan kita di sini membantu anak-anak yatim piatu yang mereka tidak bisa lanjut sekolah SMA. Dan di sini kita benar-benar biayain mereka full, mereka cukup bawa badannya sendiri sama semangat belajar. Dan semangat untuk dibentuk ya, menjadi pribadi yang lebih berkarakter dan luar biasa. Bukan hanya secara akademis, tetapi juga secara skill-skill yang lain. Komunikasi, skill entrepreneur ya. Dan awalnya tahun 2007, kita masih menerima angkatan pertama baru 30 anak, tapi karena kebaikan Tuhan, HDI semakin berkembang, berkat doa-doa mereka juga, di tahun sekarang ini berarti masuk tahun ke-13 ya, ini kita sudah bisa menerima per anak per tahunnya itu 90, bahkan di kala pandemi kayak gini pun kita masih boleh diberikan kemurahan Tuhan ya, untuk masih tetap memberikan jatah 90 anak per angkatan, ya kalau mungkin kita mau beralasan kan, sudahlah ya, kurangin aja, kan juga semuanya lagi sulit. Tapi kita nggak mau, karena kita tahu mereka punya hak. Ya, setiap orang yang nggak mampu itu punya hak dari rezeki yang kita dapatkan. Untuk mereka pun tetap bisa kita tolong dan kita bantu. Dan kemurahan Tuhan, 3 tahun terakhir ini, kita pun boleh melanjutkan sekolah adik-adik ini menjadi sekolah tinggi entrepreneur satu-satunya di Indonesia.
Ya, dan ini yang membuat kenapa saya benar-benar sangat bahagia ada di dalam HDI. Ya, dan mungkin orang tidak banyak yang tahu itu. Ya, mungkin kalau orang lihat kulitnya, oh bisnis doang ya. Tetapi karena saya tahu dan saya memahami dan saya menekuni, ini yang membuat saya benar-benar mau untuk berjuang bersama-sama, bersama Mbak Uun juga, dengan teman-teman yang lain, Tio ya. Karena kita sebagai Diamond Leader, Dok, kita boleh menyisihkan 5% kita secara sukarela setiap bulan buat Yayasan Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini. Ya. Dan ini cara bergabungnya, ada penawaran paket. Kemarin Dokter Dita udah bergabung ya, Dok? Wah, ini paket luar biasa banget, Dok. Dokter bisa merekomendasikan juga kepada saudara, kerabat ya. Dan paket ini sangat-sangat worth it menurut saya, sangat murah banget karena membernya gratis. Kita dapat hadiah produk, ini benar-benar membuat kita tuh membernya free. Dan kita bisa untuk mendapatkan kemungkinan mengenalkan orang ya dalam 2 paket gitu, maka kita akan bisa mendapatkan sekitar per pasang paket itu 600 ribuan ya. Jadi nanti untuk bisnis plan-nya dokter pun bisa ikutkan ke training-training berikutnya. Ya, nah ini sedikit mungkin saya cerita sebelum saya tutup ya, karena ini sudah jam 8, sebentar lagi saya izin pamit nanti. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi, Dok, bahwa kadang-kadang saya menemukan orang yang berpikir bahwa bisnis ini hanya nguntungin yang di atas. Ya, misalkan saya punya teman, dia bercerita, oh kalau aku gabung sama kamu berarti kamu dapat 5%. Benar, saya bilang gitu. Nah di atasmu ada siapa? Ada bapakku. Ada Dokter Hendarmin. Berarti Dokter Hendarmin dapat 5% juga? Iya, betul. Terus di atasnya ada lagi Dokter Ivan, ada lagi Bapak Adi, ada lagi Bapak Mulyadi. Oh gitu, semuanya dapat 5% ya? Iya, karena kan ini bisnis jaringan, dan kita memang mendapatkan persentase yang sangat kecil sebenarnya, hanya 5%. Ya, jadi nggak besar juga. Tetapi dia mengatakan, wah, bisnismu tuh nggak kayak bisnisku. Bisnisku tuh nggak pernah yang namanya nguntungin orang. Ya, jadi aku tuh benar-benar hanya bisnis untuk keuntungan aku sendiri. Maksudnya gimana? Kamu emang usaha apa? Saya adalah usaha konveksi, kata dia. Oh gitu, ya saya pokoknya ya saya jahit baju, saya jual, nggak laku ya saya bajunya saya pakai sendiri. Saya nggak pusing gitu ya, saya tidak mau nguntung-nguntungin orang lain. Terus saya bertanya, lah terus kamu punya toko baju, toko konveksi ini, apakah kainnya kamu buat sendiri? Terus dia mengatakan, ya enggak lah, saya beli dari toko kain. Oke, terus saya bantu gambarkan seperti ini. Ya, kemudian kamu bisa tahu nggak toko kain itu ngambil dari mana? Oh tahu saya, ngambil dari agen kain. Oh gitu. Terus agen kain ngambilnya dari mana? Dari pabrik kain. Ya, kemudian pabrik kain ngambilnya, saya bilang dari mana? Pabrik benang dan seterusnya dari petani kapas. Kemudian saya bilang ya petani kapasnya terus beli TV di toko televisi. Kemudian toko televisinya beli dari agen TV. Kemudian agen TV beli dari pabrik TV gitu ya. Kemudian karyawannya pabrik televisi itu belilah baju di tempat kamu di toko konveksimu, saya bilang. Nah, coba saya bilang, kira-kira ini orang ini pada semua kerja bakti, kerja sosial, apakah kira-kira ngambil keuntungan? Ya ngambil juga sih ya, pastinya. Ya iya, saya bilang nggak ada yang namanya bisnis itu kan, tidak ada yang namanya orang mengambil keuntungan. Tetapi bisnis kita ataupun semua bisnis yang lain pun sebetulnya adalah simbiosis mutualisme. Jadi tidak ada yang namanya nguntungin satu pihak, tetapi saling menguntungkan satu sama lain. Kita juga sebagai satu tim kita bertugas untuk membantu dari rekan kerja atau tim kita. Ya, begitupun ini di sini, semuanya saling membutuhkan dan semuanya saling bisa membantu. Ya, dan mungkin juga nanti ada yang mengatakan MLM banyak yang gagal, hasilnya kecil, Dok ya. Tetapi banyak sekali bukti-bukti ya bahwa bukan MLM-nya yang nggak benar, tetapi orangnya atau personnya. Kita bisa lihat ya, contoh ada orang yang sekolah atau mahasiswa ya kuliah, ada yang lulus cum laude, ada yang dia kemelut atau DO gitu ya, jadi nggak lulus. Kemudian dia sampai di DO karena apa? Oh ternyata dianya tidak ikut ujian, ternyatanya dianya males, sering bolos terus gitu kan. Jadi yang salah kan bukan universitasnya ya, tetapi yang salah adalah person atau orangnya. Nah sama nanti, di bisnis network pun akan banyak yang berhasil, ada juga yang gagal. Tetapi kalau ada yang berhasil, berarti yang salah kan bukan sistem networknya, tetapi yang salah adalah orang yang menjalankannya, mungkin mereka belum paham, mungkin mereka tidak ikut dalam sistemnya, sehingga mereka menemui yang namanya kegagalan. Tapi kalau di bisnis kita, Dok, tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanya orang yang berhenti sebelum mereka meraih keberhasilan. Ya, dan ini mungkin juga akan ada yang bertanya, benarkah network itu bagus? Ya, ini sudah dokter tadi lihat, buku-bukunya begitu banyak ya. Dokter bisa baca, dokter bisa pelajarin ya. Dan ini juga benar-benar membukakan saya bahwa saat kita menjelaskan bisnis ini, itu akan ada 3 tipe orang. Ada orang pertama, orang yang menolak bukti.
Wah, sudah dipaparkan nih buku-bukunya, semuanya bukti-bukti realnya tadi ada yang mencapai income ratusan juta. Wah, itu kan mereka, bukan saya ya. Akan ada seperti itu ya, tidak apa-apa. Mungkin nanti suatu waktu dia akan mengakui atau akan mau tertarik ya. Akan juga ada tipe yang kedua, yaitu orang yang menunggu bukti. Oh, dokter Dita dulu deh sukses di HDI gitu ya. Nanti baru saya ikut gitu kan. Nah, tapi biasanya tipikal orang seperti ini ya pasti akan lebih lama untuk berhasil. Kenapa? Karena dia akan jauh, mungkin 3-4 langkah di belakang orang yang mengawali. Ya. Dan di sini juga kita akan ketemu tipikal yang ketiga, yaitu orang yang ingin menjadi bukti untuk bisa melihatkan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa, dan kita bisa menjadi saluran berkat untuk membantu lebih banyak orang. Ya, dan saya yakin Dokter Mei, mungkin ya Dokter Dita juga adalah tipe yang ketiga, mau untuk membuktikan bisnis ini adalah bisnis yang kita bisa jalankan bersama dan kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Ya, mungkin itu sedikit Dok yang bisa saya sharingkan. Mungkin dari Dokter Dita dan Dokter Mei ada yang mau bertanya? Ya, untuk mungkin ada yang ini, mau bertanya, Dok? Ya. Untuk membernya ya dok ya, itu tuh kalau biasanya kan itu tuh setiap tahunnya itu harus ada perbaharuan itu. Kalau ini bagaimana dok? Ya, benar Dok. Memang kalau network yang benar, sebentar ya, saya ini dulu. Halo pagi, sebentar ya teman-teman, saya ini dulu ya. Tunggu sebentar boleh ya, izin ya, saya lagi ketemu sebentar ya. Thank you. Ya ini jadi itu istilahnya apa namanya? Kita memang harus memperpanjang Dok, karena memang network yang benar tuh seperti itu. Jadi bukan istilahnya yang setiap seumur hidup nggak ada habis-habisnya. Kalau network yang profesional justru memang harus yang namanya ada perpanjangan Dok. Tapi seperti saya, kalau misalkan kita jalankan sistemnya Dok, dan kita dapat bonus setiap bulan, maka kita tidak akan expired dokter. Saat kita sudah mendekati waktu, ya dia akan otomatis ter-renewal sendiri. Jadi kita akan langsung dipotong. Jadi kayak saya, karena setiap bulan saya dapat bonus, ya saya tidak akan yang namanya nomor ID saya itu hilang. Pasti akan terus ada. Seperti itu Dok. Ya. Itu Dokter Dita mungkin Dokter Mei ada yang mau bertanya Dok, atau mungkin dokter masih bingung gitu ya kira-kira, atau Dokter Mei sudah pernah atau Dokter Mei ada yang pernah mengenalkan HDI sebelumnya? Oke, Dokter Mei mungkin mau ada ditanyakan dokter, atau Dokter Gita? Dokter Dita boleh ya. Ya. Terus kalau untuk minum itu kan untuk minuman pendamping ya dok ya. Terus kalau misalnya itu apa dijeda atau boleh setelah minum obat dari dokter boleh ditambah langsung gitu loh diminum gitu atau gimana? Atau pakai jeda? Jadi sebenarnya dok tinggal dijeda aja setengah jam. Kalaupun nggak dibarengin juga nggak masalah. Atau produk kita sebelum makan Dokter Dita. Terus gitu. obat dokternya setelah makan gitu. Oh siap. Supaya penyerapannya optimal. Dokter Dita kemarin ngambil paket Propoelik Power Pack ya. Nah itu dokter bagus banget bisa minum bareng suami ya, keluarga gitu kan. Halo? Iya dok. Ya jadi bisa diminum bareng orang tua juga bisa. Jadi bisa untuk konsumsi bareng-bareng dok. Polenergy, Propoelik, Royal Jelly, dan madu itu bagus banget. Ya, saya nggak pernah tinggal itu satu keluarga. Gitu dok. Siap. Jadi udah cocok banget lah dokter. Nanti tinggal dokter mulai bisa sharing dok ke teman-teman. Kalau DI atau ini kamu butuh suplementasi, kamu bisa yang namanya konsumsi ini nih. Nah nanti dokter bisa rekomendasikan ke saya atau nanti ke Reni dulu. Nanti saya bisa bantu untuk jelaskan. Atau mau di-zoom-kan juga boleh aja, seperti itu dok. Jadi kalau dokter Dita juga berkenan, kita masukkan di grup dokter Medika Husada ya. Itu ada dokter Gigi juga, ada dokter spesialis juga dok. Dari tim jaringannya dokter Ivan. Sebaiknya ikut aja dokter, biar nanti ilmunya tambah banyak. Iya. Oke. Bahkan di situ juga ada yang ini juga ya dokter Christine ya, bahkan ada juga yang profesor juga, dokter senior juga ya, banyak ya dokter di situ ya.
jadi banyak banget di situ. Jadi justru banyak banget dokter yang sangat-sangat open dok dengan HDI. Betul. Karena memang produknya ini bukan abal-abal dan memang perusahaannya pun perusahaan yang punya visi yang luar biasa untuk membantu lebih banyak orang dok. Ya, jadi kalau dulu mungkin kala pandemi orang naikin harga hand sanitizer, naikin harga vitamin, suplemen semuanya, kita malah beli promo beli 2 free 1 dok, Propo Elix. Betul. Dan itu tidak semua perusahaan punya mindset seperti itu. Makanya saya sangat bangga banget dengan HDI. Ya, dan dia sangat peduli juga dengan tenaga medis. Jadi kalau teman-teman yang di rumah sakit itu pasti semua pada tahu di Caritas juga kemarin dapat, rumah sakit pemerintah juga dapat ya. Bagaimana mereka betul-betul care dengan kita sebagai garda terdepan untuk melindungi kita dari COVID-19. Jadi saya sangat bangga. Makanya banyak dokter yang wow gila keren banget ya, perusahaan obat aja nggak semua perusahaan farmasi ya yang melakukan seperti yang kita lakukan. Oke, mungkin saya izin ya. Iya, dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banget, Dokter Dita. Thank you juga Dokter Mei ya. Saya buat live. Ya, nanti tinggal Dokter Mei kalau misalkan mau untuk namanya nanya-nanya dengan saya, nanti bisa dikasih aja nomor handphonenya ya. Ya, Dokter Krisis, sorry sebentar, itu yang tanggal 1 jam 7 ya dokter ya? Event Betul, jam 7 ya. Itu tentang bagaimana Dokter Rita nanti untuk promo-promo di bulan November. Ya, jadi penting banget untuk kita datang besok lusa ya. Supaya kita bisa dapat update-update mengenai promo. Karena setiap bulan tuh akan ada hal-hal yang baru dan menarik ya. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you banget Dokter Christine. Terima kasih banyak dokter. Nggak apa-apa sama Mbak Uun ini sama Mas Agus juga. Boleh dokter. Luar biasa kok, sudah eksekutif diamond ya. Jadi Dokter Dita bisa tanya-tanya sama beliau, Mas Tio juga udah diamond, Mbak Reni juga, Mbak Siska juga semuanya ya. Terima kasih semuanya, saya pamit. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Thank you banget. Nah, jadi teman-teman, Dokter Dita, Dokter Mei, itu tadi sharing dari Dokter Christine. Mungkin tadi saya rasa kalau seandainya ada yang kurang jelas, nanti kita bisa ikut sesi berikutnya ya dokter. Nah, tadi kan Dokter Christine menyinggung soal pertemuan, kita punya tempat khusus. Jadi kita di HDI ini dokter, langkah pertama kalau kita awal-awal baru bergabung, itu segera kita punya yang namanya Telegram. Jadi nanti download Telegram, di sana ada tentang virtual, acara-acara, membimbing kita orang baru seperti apa. Lengkap sekali dokter. Bahkan kita punya konten-konten sudah disiapkan, tinggal kita jeplek, copy paste, kita share gitu dok, seperti itu. Nah nanti Mbak Reni juga akan bantu pelan-pelan Dokter Dita untuk share seperti ini konten kita, seperti ini training kita. Nah di HD memang ada 5 training dasar dokter. Yang pertama, itu training yang membahas apa dan bagaimana itu MLM. Kan banyak orang keliru tentang multi level. Oh, multi level ya, yang ngajak-ngajak orang gitu ya. Nah, kita kan kalau kita nggak paham, asalnya mah gengsi multi level. Nah, itu banyak orang yang keliru. Padahal kalau dia mengerti MLM yang sebenarnya dan yang abal-abal itu seperti apa. Nah, di training NEO itu akan nanti dijelaskan habis. Training yang kedua, dia akan menjelaskan mengenai persiapan-persiapan kita sebagai pemula. Di pemain MLM itu seperti apa. Ada training namanya HTS, How to Start. Training yang ketiga tentang PK, Product Knowledge, pengetahuan apa dan bagaimana itu pollen, apa itu royal jelly, sakit penyakit, semuanya di situ. Cara aturan konsumsinya, dosisnya berapa, itu di training PK. Training yang keempat dokter, ada training namanya BP, alias Business Plan. Perhitungan poin-poinnya, perhitungan bonus-bonusnya, peringkatnya, sehingga kita tahu nih, oh saya punya 3 teman, temanku ambil paket semua, 3 itu berapa ya komisi buatku, gitu ya. Semuanya akan dijabarkan transparan, dikupas habis di sana. Sehingga nggak ada yang tutup-tutupin, nggak ada ngerasa kita, aku ini sebenarnya 10 juta loh bonusku, kalau aku hitung-hitung kok dapatnya cuma 2 juta. Nah kita di training BP itu mengerti dan jelas secara transparan sekali. Dan yang kelima, training namanya HTP. Cara kita presentasi, cara kita sharing, cara kita berbagi seperti Dr. Christine yang tadi sampaikan, itu akan diajarkan semua di training HTP. Jadi dokter, kami pun melewati ini semua. Kelima training belajar dasar ini wajib kita ikuti kalau pengen melirik HD lebih dalam. Saya sangat bangga sekali karena saya melihat banyak, seperti tadi Dr. Christine singgung soal jihan. Jadi yang namanya jihan itu dok, kalau saya boleh sharing, seorang ibu rumah tangga tinggal di Jakarta, anaknya 1 kalau nggak salah ya, bulan 4 dia bergabung di HDI. Dalam waktu 4 bulan ke depan itu dia pendapatan dia di angka 150 juta.
Kok bisa hanya depan layar komputer dia kerjakan, hanya depan laptop, depan handphone dia kerjakan. Ternyata tidak ada resep rahasia. Dia bilang dia hanya melakukan persis yang dikatakan oleh billionaires dan upline-nya. Kita pun juga ya tertampar juga ya, wih gila banget ya ibu rumah tangga gitu ya, yang memang masih sibuk gitu. Nah, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dokter? Belum sih, Mbak. Oke. Sambil berjalan dokter kita. Nanti sambil jalan itu saya tanya-tanya Mbak Reni. Betul, siap dokter. Ibu dokter, kami di sini semua siap membantu gitu ya. Kami membantu, ada Mas Tio, nanti juga ada tim kita, ada Mbak Reni nanti. Gitu. Semangat dokter Dita. Iya. Oh ya, tadi saya lupa ya sampaikan tanggal 1 itu Dokter Christine membuat sebuah acara jam 7 malam Mbak Ati, kita jam 8 malam di situ ya, di Kalimantan ya Mbak Reni ya. Benar. Jam 8 malam. Itu nanti kita sama-sama belajar karena saya melihat sosok Dokter Christine itu dia tidak pernah berhenti belajar. Jadi wajar saat ini Dok, Tuhan kasih dia 100 juta sebulan, itu saya pikir itu betul-betul wajar sekali. Karena dia memiliki hati yang sangat baik ya, dia enjoy banget. Siapa sih yang nggak mau papanya lagi setiap bulan? Saat ini sudah pensiun dari FK Unsri, masih terima bonus 100 juta per bulan hanya dengan ya, siapa sih nggak mau? Itu harapan kita ya, kalau bisa nanti kita pensiun, usia kita sudah 50, 45 tahun, kita bisa dapat 100 juta per bulan. Pasti kita bisa berkarya lebih untuk orang lain. Dan di sini juga dokter bisa KKN dok. Jadi adik kita, ibu kita, saudara kita, semua pemilik keluarga kita informasikan mengenai HDI. Jangan sampai nanti gabung sama orang lain dok, malah dok. Banyak loh dok, serius. Jadi memang kalau punya saudara kami di Palembang, nanti coba perkenalkan dengan kita dok. Nanti kan ada juga saya, ada Mas Tio, ada Mbak Eni. Nah ini juga satu lagi, ada juga seorang perawat. Nah jadi banyak tim. Ada Mbak Reni, itu juga ada Mas Tio, ada Mbak Eni dulu ya. Mbak Eni juga seorang perawat kebetulan di Rumah Sakit Miria dulu, dia bekerja di Rumah Sakit Miria. Lalu dia full time dan fokus di HDI. Nah, terus juga ada Mbak Siska. Nah, Mbak Siska ini juga timnya kita. Jadi memang betul-betul orang medis. Hanya saya bukan medis ya, Dok. Tapi saya juga masih belajar. Ketawa Mas Tio. Oke, Dokter Dita sama Dokter Mei, terima kasih. Mungkin Mas Tio ada mau ditambahkan, Mas Tio? Dokter Mei, kalau masih ada yang mau ditanyakan, Dokter Mei. Selalu aja ya Dokter Mei. Pokoknya intinya gampang sih kalau saya melihat di bisnis ini, itu hanya kita mau belajar. Itu aja Kak Dokter. Karena semua tempat wadahnya sudah disiapkan. Serius, tidak ada yang nggak bisa. Jadi di HD juga ada Dokter Risa. Saya melihat Dokter Risa ini sebagai seorang dokter di PT Pusri. Dia bekerja di PT Pusri, dia dokter, memang dia dipercayakan di klinik ya, klinik PT Pusri, BPJS. Tapi dia di situ nggak berhenti, dia sharing, dia cerita, dia ketemu ya. Saya juga punya rekan kerja dokter juga ya, dokter umum, tapi dia di bagian gigi dan mulut di Palembang. Jadi memang dia tuh kalau pasien mau datang gitu dok ya, ke tempat dia dulu. Ke tempat dia dulu, ruang dia dulu. Nah, dia yang observasi. Di situ saya mengajarkan dokter Retno, namanya Retno. Saya bilang Dokter Retno, itu kan setiap pasien mau ke dokter gigi dan mulut, itu kan ke beliau dulu. Saya bilang, kan pasti kan ada yang alami darah tinggi, sakit penyakit segala macam. Itu boleh dokter bercerita, bukan menjual produk loh. Saya bilang tidak, hanya saja sharing, Bu, Pak. Kalau saya boleh berbagi, saya punya nutrisi bagus. Ini boleh dibaca dulu, bawa pulang. Nah, beliau itu yang dia lakukan loh Mbak Reni. Jadi dia mencatat, Ibu, kalau berkenan nanti ada tim saya yang akan ceritakan soal HDI. Nah, itu saya dengan Mas Agus. Tugasnya Dokter Retno, dia hanya mencatat, Ibu handphonenya berapa ya, Ibu namanya siapa, pulangnya ke mana. Itu banyak referensi dia. Bisa dia omsetnya banyak. Tinggal tim yang follow up ya Mbak ya. Betul, gitu ya. Karena memang kesibukan dia kan di rumah sakit, tapi dia juga tetap melakukan. Hanya saja kan itu cara trik masuknya kan nanti ada tim saya, Bu, yang untuk menyampaikan informasinya. Kan nggak mungkin dia ngomong, saya jual vitamin, kan nggak begitu cara mainnya, nggak cantik banget kan Mbak Reni. Dia ngomong, Ibu, nanti ada tim saya yang bantu jelaskan. Loh, Dokter Jimmy, Dokter Okta kan juga begitu, Dokter Alwi kan? Di Palembang kan juga begitu, nanti ada tim saya. Dokter Christine lah nanti yang maju. Gitu. Kita punya tim kok, enak banget di sini. Mas Tio, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Tio?
Mas Tio ini dia di ruangan Oka. Nah, jadi memang urusan operasi-operasi ini Mas Tio ini. Selamat malam, Dokter Dita, Dokter Ya, malam Mas Mei, Tio. salam kenal. Selamat bergabung di keluarga Edisat. Yang jelas sih apa yang disampaikan Dokter Christine bahwa kita adalah tim, jadi nggak usah perlu khawatir dan nggak usah perlu takut. Pasti semuanya kita diarahkan, dibimbing. Saya juga baru awal gabung di Edisat bulan 5 kemarin sih, saya benar-benar merasakan perubahan yang luar biasa ketika saya di Edisat. Apalagi terkhusus di kondisi pandemi ini ya. Mau nggak mau ya, saya kerja di salah satu rumah sakit swasta ya. Ternyata saya juga mengalami penurunan income per bulan karena COVID dampaknya kan. Beruntung saya nggak di PHK, saya masih dipertahankan. Tapi berkat saya gabung di Edisat ya, sangat terbantu sih secara finansial. Saya juga bersyukur di sini saya juga sebagai seorang kesehatan saya juga bisa sharing, minimal saya bisa edukasi tentang kesehatan. Saya bisa menyadarkan orang bagaimana dalam kondisi saat ini perlu hidup sehat. Karena tanpa kita sadari, COVID ini akan merubah kita semua dalam hidup kita, dalam konsep kita semuanya. Karena ya orang nggak banyak sadar kalau mau ditarik garis besarnya sebenarnya dampak COVID nggak seberapa bagi kesehatan. Justru malah penyakit-penyakit degeneratif itu yang akan lebih berbahaya sebenarnya. Kalau ditarik data yang begitu kasus yang mematikan adalah penyakit degeneratif, tetapi dengan COVID ini ternyata banyak menyadarkan orang bahwa kita perlu hidup sehat dan kita perlu konsumsi yang namanya suplemen. Ya puji Tuhan saya dikenalkan di Edisat ya, produknya aman, secara kualitas dari segi medis sudah diakui. Dari situ makanya saya berani gabung dan saya berani sharing ke orang. Sama, saya juga awalnya orangnya ya apa sih MLM, apa sih itu gitu kan. Nggak penting banget gitu kan, bisnis nyari-nyari orang dan lain sebagainya. Ternyata di Edisat ini benar-benar bisnis yang luar biasa dan bisnis yang sangat besar. Terutama ya, apalagi kalau dibilang ini ya bisnis nggak sembarangan. Karena kalau dipikir di Asia Pasifik udah 1986, di Indonesia udah 1994, jadi ya cukup lumayan dari segi perusahaan sudah nggak diragukan lagi, bahkan udah di Singapura, Malaysia, Thailand gitu kan. Pokoknya dari saya selamat bergabung dokter, semoga kita menjadi tim yang luar biasa. Amin. Tim yang bisa menaikkan baik itu secara iman, imun, dan income. Nah itu saja, terima kasih, selamat pagi. Oke, pagi. Oke, saya rasa cukup dulu ya Mbak Reni, nanti Dokter Dita, Dokter Mei, terima kasih sekali. Jangan bosan ya dokter. Nanti juga kita akan informasikan. Iya, kita semua belajar kok dokter, sama-sama kita belajar. Tidak ada yang terlalu hebat, tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu besar. Kalau kita mau bersatu bersama, kita juga pasti bisa melewati ini semua. Berawal juga kita juga nggak mengerti apa-apa kok dokter. Dokter Christine, dokter Risa, dokter yang lain-lain pun di HDI juga berawal belum mengerti apa-apa. Tetapi karena kita dibimbing, dibantu, dimentoring, dan kita siap membuka hati, membuka diri, membuka pikiran, itu kita bisa. Ya, Mbak Reni. Ya, Mbak Uun. Terima kasih. Terima kasih banyak ya dokter. Saya juga Terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih Dokter Dita, Dokter Mei. Terima kasih ya dokter Dita. Sehat selalu ya dokter Dita. Wong Kito Galo. Dokter Mei juga orang Palembang ya? Dokter Mei orang Palembang, kalau Dokter Dita suaminya orang Palembang. Oh, tapi lah biasa ngirup cuko kan berarti. Mbak, doakan kami, dokter doakan kami suatu hari nanti saya, Mbak Siska, Mas Tio, Dokter Christine, Mbak Eni, kita ke Kalimantan ya. Oke Mbak, ditunggu ya. Kita ke Kalimantan. Itulah enaknya di HDI, bisa ke Bali gratis, ke Kalimantan, kemana-mana. Karena punya rekan kerja di Bali, kita ke Bali. Di Lombok, kita ke Lombok. Ya, gitu. Oke ya. Ya, oke Mbak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dokter. Bye. Terima kasih ya. Terima kasih Dokter Mei juga. Dokter Mei, terima kasih. Mbak Uun, Mas Tio, Siska, makasih loh ya. Oke, thank you ya. Makasih ya Tio, Siska, thank you ya Dokter Mei. Terima kasih Mbak Reni, thank you banget ya. Terima kasih Mbak ya. Aduh ya Allah Pak.